Xiao Hai, semua karena ibu tidak becus. Membuatmu dan adikmu tidak bisa mengangkat kepala di desa. Ditindas orang jahat. Saat besar nanti, kamu harus belajar dengan giat. Sukses di masa depan. Bagaimana caranya? Seperti ayahmu yang sialan itu. Melahirkan anak pembawa sial lagi. Dan menghasilkan banyak uang lagi. Minggir, tidak pergi. Aku tabrak mati kalian berdua. Minggir. Adik laki-laki. Adik laki-laki. Kakak laki-laki. Adik laki-laki. Xiao Hai, semua karena ibu tidak becus. Membuatmu dan adikmu tidak bisa mengangkat kepala di desa. Ditindas orang jahat. Saat besar nanti, kamu harus belajar dengan giat. Sukses di masa depan, barulah adikmu bisa pulang. Ibu. Sebenarnya ini bukan salah ibu. Nanti aku pasti akan belajar dengan giat. Menjemput adik pulang. Juga agar ibu memiliki kehidupan yang lebih baik. Ibu, kenapa ibu kemari? Kenapa aku kemari? Cucuku telah diculik orang. Sekarang kau masih mau kehilangan cucu kesayanganku. Juga, nenek, aku tidak akan ikut dengan nenek. Ibu, aku mohon ibu jangan bawa Xiao Hai pergi. Sekarang aku hanya punya dia. Ibu, jangan bawa dia pergi. Biarkan dia tinggal bersamamu. Hidup yang lebih buruk dari anjing dan babi. Sejak kau masuk ke keluarga ini, keluarga Chen tidak pernah tenang sehari pun. Anakku karena melindungimu mati tertimpa kayu rumah. Lalu kau malah menjual cucuku demi kebahagiaanmu sendiri. Memberikan darah daging keluarga Chen kepada orang lain. Ibu, aku bersalah pada Chen Sheng. Bersalah pada keluarga Chen. Aku pasti akan menemukan Yang. Kau mau mencarinya dengan apa? Dengan penampilanmu yang sekarat ini. Jangan libatkan cucu kesayanganku lagi. Nenek, Xiao Hai ingin tinggal bersama ibu. Kumohon jangan bawa aku pergi. Cucu kesayanganmu. Lihat dia, dengan penampilan lesu itu. Kau tinggal bersamanya, di desa miskin ini. Kau akan hidup tak berguna seumur hidup. Seumur hidup tidak bisa mengangkat kepala. Hari ini demi darah daging keluarga Chen. Kau mau pergi atau tidak, harus pergi. Ibu. Aku mohon ibu. Aku dan Chen Sheng hanya punya 2 anak. 1, telah diculik keluarga Wang. Sekarang hanya tersisa Xiao Hai. Aku mohon ibu jangan bawa dia pergi. Nenek, Xiao Hai tidak akan pergi. Aku ingin tinggal bersama ibu. Tidak kemana-mana. Tidak pergi. Kau ingin tinggal di sini bersamanya. Mati kelaparan dan kedinginan. Ikut dengan nenek. Cari kakekmu. Aku tidak pergi. Ibu, aku tidak pergi. Aku tidak pergi. Xiao Hai, aku tidak pergi. Aku tidak pergi. Hari ini adalah hari cucuku, Xiao Hai. Diterima di Universitas Ivy League. Terima kasih semuanya telah datang ke pesta perayaan. Hari ini kita tidak mabuk tidak pulang. Ayo, bersulang. Selamat. Terima kasih kakek telah membesarkanku selama bertahun-tahun. Aku menghargaimu untuk yang satu ini. Kakek. Xiao Hai ingin meminta sesuatu pada kakek. Minta apa? Ada apa-apa, bilang saja pada kakek. Ini, apa yang dia lakukan? Kakek. Hai ingin bertemu ibunya sebelum pergi ke Amerika. Dan juga adik laki-lakinya. Dan juga adik laki-lakinya. Untuk apa kau menemui mereka? Aku adalah anggota keluarga Chen. Tidak ada hubungan apapun dengan orang-orang bermarga Liu itu. Dan adik laki-lakiku. Dia telah mengikuti keluarga orang lain. 6 generasi tidak saling mengenal lagi. Kakek. Aku sudah 10 tahun tidak bertemu mereka. Pepatah mengatakan, anak tidak membenci ibu yang susah. Anjing tidak membenci rumah yang miskin. Kakek tidak mengizinkanku bertemu ibu. Maka orang-orang akan membicarakannya. Maka aku lebih baik tidak sekolah lagi. Diam.
Tidak bersekolah. Seperti ibumu. Bodoh. Diremehkan orang. Orang miskin bercita-cita pendek. Kuda kurus berbulu panjang. Tahun itu. Bukan nenekku. Berjuang mati-matian membawaku kembali. Akankah aku seperti hari ini? Nenekku karena membesarkanku meninggal lebih awal. Kau menggunakan ini untuk membalas budi kami? Hai, sangat berterima kasih kepada kakek dan nenek telah membesarkanku. Jika bukan karena kakek dan nenek, tidak akan ada Hai hari ini. Tapi kakek tidak mengizinkanku bertemu ibu. Bukankah aku akan menjadi orang yang tidak berbakti dan tidak tahu berterima kasih? Boleh saja bertemu ibumu. Pertama selesaikan dulu sekolahmu. Buktikan kau bisa mandiri. Setelah meninggalkan rumah, saat itu kakek pasti tidak akan menghalangimu lagi. Baik, kakek. Baiklah, bangun. Bangun, bangun. Bangun dan bereskan barang-barangmu. Tiket pesawatmu sudah kakek pesan. Malam ini. Tunggu sebentar. Kakek akan meminta supir mengantarmu ke bandara. Ibu. Tuan muda, pesawat akan segera lepas landas. Ayo pergi. Ibu selalu tinggal di desa. Tidak mungkin muncul di sini. Mungkin aku salah lihat. Hai. Yang. Apa kabar kalian berdua? Tuan besar, Tuan muda sudah pergi ke luar negeri. Tapi, kartu hitam yang Anda berikan kepada Tuan muda dikembalikan. Uang di dalamnya tidak disentuh sedikit pun. Anak ini benar-benar keras kepala. Tidak menggunakan uangku. Bagaimana dia hidup di Amerika? Andrew, Anda adalah investor terbaik yang pernah saya lihat. Anda juga. Perjanjian kerahasiaan 4 tahun akhirnya dicabut. Mengelola modal lebih dari 140 miliar dolar. Keuntungan 4 tahun telah menciptakan Blue Star Fund. Total aset 10 tahun. Berada di jajaran CEO. Chen Hai, si jenius muda dari Tiongkok, telah menulis ulang sejarah Wall Street. Presiden Chen, sesuai instruksi Anda, semuanya telah diselidiki dengan jelas. Pedang Sang Fang ada dalam daftar lelang kali ini. Dengan cara apapun, harus mendapatkan pedang Sang Fang ini. Selain itu, keluarkan 100 miliar untuk berinvestasi di Desa Nancang. Saya ingin di Desa Nancang membangun panti jompo internasional. Ibu, adik laki-laki, 18 tahun tidak bertemu. Apa kabar kalian semua? Festival pertengahan musim gugur akan segera tiba lagi. Kali ini, aku harus menyatukan kembali keluarga kita. Tidak ada penyesalan lagi. Ayah. Ayah di surga. Harus memberkati keluarga kita. Segera bersatu kembali. Buta ya. Keluar tidak lihat jalan ya. Maaf. Presiden Wang, Anda baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Belasan tahun tidak kembali. Baru kembali sudah bertemu. Hal sial seperti ini. Beri dia sedikit uang. Suruh dia pergi ke dokter. Presiden Wang, Anda benar-benar baik hati. Melihat penampilannya yang miskin, jelas-jelas pengemis bau, Anda masih ingin memberinya uang. Sudahlah, ibuku masih menunggu di rumah. Waktunya mendesak. Baiklah. Anggap saja kau beruntung hari ini. Ambil uangnya. Pergi cepat. Jangan biarkan aku melihatmu lagi.
Nyonya Liu. Dokter Hua, kenapa kau datang ke sini? Bukankah kebetulan sedang lewat, memberimu beberapa ramuan obat? Dokter Hua, kau telah banyak membantuku. Bahkan membawakan obatnya sendiri. Kebaikan ini, seumur hidupku. Aku tidak bisa membalasnya. Jangan terlalu sungkan denganku. Sudah 18 tahun, kau masih bisa bertahan sampai sekarang. Sungguh ajaib. Bukankah berkat kamu? Dan resep obatmu ini karena kau mengandalkan tekadmu sendiri untuk melewatinya. Selama bertahun-tahun ini, kau sungguh menderita. 2 hari ini, keluarga dan Wang sepertinya sedang berbahagia. Mereka ingin mengundang penduduk desa ke pesta. Bagaimana kalau kita memanfaatkan kesempatan ini untuk memberitahu mereka, membiarkan Duong menerimamu? Menerima bagaimana? Mana semudah itu? Dulu mungkin tidak ada harapan, tapi sekarang mereka sudah memiliki keturunan sendiri. Siapa tahu, mereka akan setuju denganmu. Sudah bertahun-tahun. Satu-satunya keinginanku adalah bisa berkumpul kembali dengan kedua anakku. Tapi, mana semudah itu? Selamat datang kembali, Direktur Utama. Anak-anak, lihat, ini nama kakakmu. Ini nama adikmu. Aku Haitran. Hai dari lautan. Aku Duong kecil, Duong dari samudra. Aku anak bungsu ibu. Anak-anakku, kalian semua adalah harta ibu. Di mana rumahku? Di mana ibuku? Ibu. Kau ini, Bibi. Kemana perginya Mai Luo yang dulu tinggal di sini? Apakah Bibi tahu? Mai Luo, istri Tang Tran. Tidak tahu. Aku pindah ke sini sudah beberapa tahun, tapi ku dengar, sepertinya setelah rumahnya digusur, dia meninggal karena kanker. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin ibuku meninggal? Tidak mungkin. Ayah, ibu, selama bertahun-tahun ini aku selalu sibuk di luar. Aku belum sempat mengunjungi ayah dan ibu. Aku anak yang tidak berbakti. Nah, kau sibuk, ayah dan ibu mengerti. Kali ini adalah ulang tahun ayah yang ke-50. 30 miliar ini, anggap saja sebagai tanda baktiku kepada ayah dan ibu. 30 miliar? Nah, kau benar-benar sukses. Ayah dan ibu tidak sia-sia menyayangimu. Bagus. Ayah, jika bukan karena ayah dan ibu, aku juga tidak akan sesukses ini. Kedepannya, biarkan aku berbakti kepada ayah dan ibu. Aku dan adikku. Yang satu mewarisi harta leluhur keluarga Wang, menjadi bos besar. Yang satu belajar di luar negeri. Keluarga Wang kita memiliki 2 anak. Sungguh merupakan kemuliaan bagi leluhur. Kepala desa dan penduduk desa sedang berdiskusi untuk mengganti nama desa Namkuong menjadi desa Wang. Nah, sebenarnya, ulang tahun ayah kali ini, ayah tidak ingin merayakannya secara besar-besaran. Tapi, banyak hal baik datang bersamaan. Ayah pikir, kita harus membuatnya meriah sedikit, megah sedikit, agar seluruh desa bisa melihat wibawa keluarga Wang kita. Semuanya terserah pada pengaturan ayah dan ibu. Kalau uangnya tidak cukup, beritahu aku. Asalkan ayah dan ibu senang. Baik. Kali ini aku pulang, juga karena proyek Resor Haisan dari Lemtin International. Proyek ini, modal awalnya saja sudah 100 miliar. Jika keluarga Wang kita bisa mendapatkan bisnis ini, kita akan kaya raya seumur hidup. Selain itu, kita juga bisa menginjak-injak musuh bebuyutan kita, Tran Corporation, di bawah kaki kita. Bagus. Nah, lakukan saja dengan tenang. Jika ada masalah, ayah akan melindungimu. Di desa ini, belum ada orang yang berani merebut barang yang ayah inginkan.
Orang tua itu, Nuan Patran. Ayah lihat apa yang bisa dia lakukan pada ayah. Bagaimana kalau begini? Kita panggil penanggung jawab Lemtin International ke sini untuk menghadiri pesta ulang tahun kita. Biarkan mereka melihat gaya keluarga Wang kita. Ibu tetaplah ibu. Sekarang aku akan segera bekerja. Lihat apakah aku bisa mendapatkan bisnis ini. Silakan orang-orang datang ke sini. "18 tahun. Anak-anakku. Kalian sebenarnya ada di mana? Apakah kalian baik-baik saja?" "Paman, apa paman tahu di mana Liu Mei?" "Aku tidak tahu." Mas, apa kau tahu Liu Mei, istri Chen Sheng? Di mana makamnya, Liu Mei? Kau cari di sana. Terima kasih. Ibu. Ibu ada di mana? Masih berdiri di situ, cepat cari. Laporan, Tuan, tidak menemukan nama Nyonya Tua. Tuan, Nyonya Tua. Mungkinkah dimakamkan di tempat lain? Tidak mungkin. Semua kerabat ibuku dari pihak ibu sudah meninggal. Jika dimakamkan, ibu hanya bisa dimakamkan di sini. Ibu. Ibu ada di mana? Putramu telah kembali. Putramu telah masuk universitas yang sangat bagus, dan juga masuk ke perusahaan yang sangat besar. Kenapa ibu tidak menungguku? Putra durhaka. Seharusnya aku tidak meninggalkan ibu saat itu. Maafkan aku, ibu. Tuan, Nyonya Tua di surga pasti tidak ingin melihat Anda seperti ini. Baiklah, aku tahu. Tuan, cabang Haicheng International mengirim pesan bahwa pesta ulang tahun Wang dan mengirimkan undangan untuk Anda. Bagaimana menurut Anda? Pergi. Wang Dan, kau telah memisahkan keluargaku, dan membuat ibuku menderita begitu banyak penghinaan. Kali ini, aku akan membuatmu membayar darah dengan darah.